Shalom, Amanginang. Kita akan memasuki ibadah pada minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu hari ini, yang diambil dari Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian hukum Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bangkit berdiri. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan hati kita untuk datang mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu ini, yang diambil dari kitab Keluaran pasal ke-32, dimulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14, kita membaca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membaca. Ayat pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya."
Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Kita bersama-sama. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bangkit berdiri. Hadir Allah kita, hadir di semua tempat, bahkan dalam hati kita, Dia berkuasa atasnya. Kuasa tidak ada taranya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memperhatikan beberapa poin dari warta jemaat kita hari Minggu ini. Nama minggu adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Pada ibadah pukul 7.30 ini yang berkhotbah adalah Amang Pendeta Oloan Nainggolan. Beliau adalah bertugas sebagai Preses Distrik 15 Sumbangsel. Selamat datang Amang Pendeta.
Selamat datang kembali di Bandung. Nomor 4, persembahan pada hari ini akan dalam 2 amplop. Pertama untuk pusat, Huria dan pembangunan. Yang kedua adalah untuk mendukung program PGI dan PGIW Jabar. Kita akan menyerahkan persembahan setelah khotbah. Nomor 5, hari ini juga dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga memperingati pengkabaran Injil Indonesia dan juga memperingati hari ulang tahun HKBP yang ke-162, gereja kita melayankan perjamuan kudus di 3 kebaktian. Harap kita semua mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Kunjungan gerejawi pada pukul 10 hari ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Gloria dari HKBP Cibinong, dan sebagai tuan rumah nanti seksi perempuan dari Ina Kamis akan kur bersama-sama dengan paduan suara Gloria. Ibadah doa bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Oktober 2023 pukul 18.30 di gereja kita. Harap kita semua juga mengikuti ibadah doa bulan Oktober di bulan ini. Rapat pendeta hatopan akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Jumat, yaitu tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023 di perkampungan Jetun Silangit Siborong-Borong. Akan dilaksanakan rapat pendeta hatopan. Pendeta kita, pendeta resort yaitu pendeta Burhan Sianturi dan pendeta Vandalen Gultom akan mengikuti rapat tersebut. Rapat majelis akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2023 hari Selasa setelah sermon Parhalado untuk membicarakan program dan pelayanan HKBP Bandung Reformanda sampai bulan Desember 2023. Diharapkan untuk seksi dan dewan memberikan program dan anggaran yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2023. Jadwal pelayanan dapat kita lihat Amang dan Inang tanggal 15 sampai tanggal 22 Oktober dalam warta jemaat kita, dan juga ucapan selamat ulang tahun. Dalam minggu ini ada yang berulang tahun 21 orang, termasuk saya. Kalau Amang lihat itu nomor 16. Jadi untuk menemani yang ulang tahun harap berdiri. Ya Amang Situmorang silakan Amang berdiri. Ada lagi 21 orang berulang tahun. Ya Inang Borosiombing juga ya. Ya Inang. Ya Inang. Silakan berdiri dulu. Kita akan menyambut hadiah firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari tanggal 9 Oktober sampai 15 Oktober. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk berita keuangan, dalam minggu ini gereja kita menerima persembahan untuk Huria sebesar Rp5.788.100.000, untuk pusat atau sentralisasi Rp7.880.400, untuk pembangunan Rp6.169.500, dan untuk lain-lain Rp1.600.000. Amang Inang jikalau ada kesalahan penulisan untuk khususnya berita keuangan, Amang Inang dapat menginformasikannya kepada bendahara Huria gereja kita. Informasi untuk pesta Huria. Dalam pesta Huria kita pemasukan sampai kemarin 14 Oktober 2023 total Rp415.520.000. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur dan hormat kami sembahkan pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memperkenankan kami hadir di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Engkau mengundang kami untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan perkenanan Tuhan yang indah di hari Minggu ini.
Biarlah Tuhan kami senantiasa bersukacita dan menanti-nantikan kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami boleh merayakan kemenangan Tuhan, kami boleh merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ada di negara ini Tuhan, di negara yang kami cintai, dengan berbagai sukacita dan juga pergumulan yang masih kami gumul ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Presiden kami, untuk wakil dan juga seluruh staf menteri, dan juga Tuhan lembaga-lembaga yang boleh ada di negara ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keamanan yang boleh ada, kami mengucap syukur untuk hukum yang boleh ada, kami mengucap syukur untuk kesejahteraan yang boleh kami rasakan, yang semua berasal dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, negara kami dengan segala daya upaya dan kasih Tuhan mengupayakannya, tapi Tuhan mungkin belum sempurna. Kami tahu segala sesuatu adalah baik yang berasal daripada Engkau. Karena itu Tuhan, tuntunlah pemimpin kami ya Tuhan, tuntunlah para pengambil keputusan MPR, DPR, mungkin sampai RT dan RW Tuhan, tempat di mana kami boleh tinggal. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan melalui masyarakat yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pemilihan di tahun 2024. Tuhan, Engkau adalah Maha Kuasa dan tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan dan dari genggaman tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau pilih pemimpin yang dapat memimpin kami Tuhan, membawa kami lebih baik, membawa kami lebih sejahtera dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menjaga negara dan bangsa kami ini Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik itu dalam negeri kami sendiri maupun dari luar negeri ya Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami semua Tuhan, para penjaga-penjaga TNI kami, polisi dan semua ya Tuhan yang menjaga keamanan negara kami musrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, agar kami juga menjadi warga negara yang menjalankan kewajiban kami dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk negara ini, terima kasih untuk pemimpin kami dan juga kami semua rakyat ya Tuhan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh dunia ini dan juga di HKBP Bandung Reformanda. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, pendeta, majelis, dewan, seksi dan juga kami seluruh jemaat, agar kami Tuhan dapat menjalankan ibadah kami dengan takut akan Tuhan, dan kiranya seluruh ibadah yang kami boleh lakukan Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan yang boleh ada di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini juga tidak kenal lelah memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh penginjil-penginjil Tuhan, sehingga sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang setelah firman Tuhan disebarkan di seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih untuk para penginjil, Engkau memberkati penginjil-penginjil ini ya Tuhan dan juga keluarganya, sehingga Tuhan, nama Tuhan semakin hari semakin diketahui banyak orang dan semua orang bertekuk lutut bahwa hanya satu Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga bergumul ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan juga mungkin di Indonesia ya Tuhan, yang masih bergumul karena pertentangan perizinan dan satu dan lain hal Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Maha Kuasa, Kau akan memberikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami terima. Kami ucap syukur untuk rezeki yang boleh kami terima. Dan kami juga masih tetap bergumul dalam kehidupan kami, khususnya bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi Tuhan,
Amang SR Sibarani, Amang Hutajulu, Inang Siombing Boru Pasaribu, Amang J Tobing, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang Hutauruk Boru Tobing, Amang Sahati Purba, Sintua R Huta Barat, R Butar-Butar, Amang E Huta Galung, Amang Sihombing Boru Simanjunta, Amang M Simbolon, Amang Tampu Bolon Baru Samosir, Amang Pakpahan, Amang Manulang, Amang Manurung Boru Silayen, Inang Opusunggu Boru Raja Gukuk, Inang Tobing Boru Simanung Kalit, Inang Sinaga Boru Nababan, Amang Gultom, Sintua KM Panggabean, Inang Situmorang Boru Pakpahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, dan juga Tuhan mungkin masih banyak jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Kami mohon dengan kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dari anak sekolah minggu sampai lansia. Tuhan berkati setiap aktivitas mereka dalam sekolah, dalam mencari pekerjaan ataupun merindukan teman hidup dan lain sebagainya Tuhan, yang jadi boleh pergumulan kami sehari-hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengadaan fasilitas di gereja kami ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan dan mencukupkan apa yang kami butuhkan, agar Tuhan gereja ini dapat dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan tetap ditinggikan di gereja ini. Kami berdoa untuk ibadah minggu persiapan di HKBP Lembang dan juga Sumedang. Tuhan berkati, Tuhan Kau mengetahui bahwa setelah lama gerejamu ya Tuhan, HKBP Lembang nantikan berdirinya rumah ibadah di Lembang, begitu juga dengan Sumedang. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami memohon dengan kerendahan hati kami, dengan waktu dan juga saat yang tepat kami dapat memperoleh rumah ibadah itu ya Tuhan, sehingga baik di Lembang maupun di Sumedang nama Tuhan juga dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati hati kami ya Tuhan, menyiapkan hati kami agar kami dapat duduk diam dengan tenang mendengar firman Tuhan, sehingga kami boleh pulang kembali dengan sukacita dan juga memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan kami pada saat perjamuan kudus nanti ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini saya akan bacakan tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika khotbah kali ini dalam bentuk perumpamaan menyinggung tentang pesta perkawinan, saya kira semua kita langsung ada serasanya gairah. Kalau sudah bicara tentang pesta kawin, ada sukacita tersendiri, ada sesuatu banget yang kita rasakan kalau bicara pesta perkawinan. Pasti orang-orang yang diundang dalam rangka
memenuhi undangan pesta. Yang namanya ibu-ibu pasti mempersiapkan diri, minimal make up-nya tipis-tipis, ya. Tapi kalau ada make up-nya sampai make up seperti Hasuruton juga salah ya. Pakaiannya ya begitu diusahakan, ya indah lah ya, indah, serasi, tampilannya cantik, mempesona. Wah, inilah nuansa pesta kan itu, pesta perkawinan. Bapak-bapak pasti kalau sudah memenuhi undangan pesta tidak ada yang pakai pakaian rumah, pakaian tidur. Dia akan pasti mengganti pakaiannya. Mengganti pakaiannya, menanggalkan pakaian rumah dan akan memakai pakaian baru masuk ke dalam suasana pesta perkawinan tersebut. Itulah gambaran pesta perkawinan. Jika ditelusuri lebih jauh dan lebih dalam asal pencapaian makna pesta yang berangkat dari bagaimana kita menghayati dan mengalami pesta tersebut, puncak sukacita yang paling dalam, yang paling meresap, saya kira kita semua setuju, bukan pada sajian makanannya, menunya, souvenirnya, musiknya. Saya kira semua kita setuju, bukan itu. Tetapi ada rasa sukacita yang kepadanya, ke dalamnya kita terbawa, hanyut, larut. Apa itu? Yaitu sukacita yang punya pesta, pengundang atau pengantin. Sebenarnya itu yang paling kita rasakan. Soal souvenirnya mah, makanannya kan kita, ya di rumah juga kita bisa. Di rumah bisa. Tetapi yang paling kita bisa resapi suasana sukacitanya itu ialah ketika kita boleh hanyut dalam sukacita pemilik pesta tersebut, pengundang tersebut, pengantin yang menikmati sukacita tersebut. Itulah pesta perkawinan. Tetapi pesta kemarin, pesta kita, pesta dunia ini, pada akhirnya kita akan katakan memang ya banyak yang diundang, banyak yang dipanggil. Inilah pesta dunia, hanya sedikit yang kurang puas. Biasanya itu selalu ada. Tapi bedanya dengan pesta rohani ini, kerajaan Allah ini, banyak yang terpanggil, banyak yang diundang, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Yesus memberitakannya sekaligus mengajarkannya buat kita bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi Yesus sedang mengumpamakan kerajaan surga itu seperti apa. Jadi poin pentingnya, poin utamanya, kita diarahkan untuk melihat, memahami kerajaan surganya. Jadi tunggu dulu, bukan pestanya, bukan itu dulu yang pertama. Tetapi ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang konon kerajaan surga itu yang pasti di dalamnya adalah sukacita abadi. Sukacita abadi, itu pasti, it's sure.
Itulah kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tempatkan dulu bahwa yang utama di sini bukan hal pestanya, tetapi adalah pokok utama adalah soal kerajaan Allahnya. Seperti apa itu? Itu yang utama. Seperti apa kerajaan Allah itu? Jadi ini, perumpamaan ini bukan soal hajatan, bukan soal event, bukan soal momen, tetapi ini adalah soal ruang, space, tempat yang di dalamnya harusnya kita ada, yang di tempat itu harusnya kita tinggal. Inilah perumpamaan kerajaan Allah ini, kerajaan sorga ini. Ini yang diumpamakan oleh Yesus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik di sini, yang menarik buat kita, bila kita simak bahwa posisi status pengundang di sini itu diumpamakan seperti raja. Raja yang mengundang. Tapi sebenarnya kalau sudah raja mengundang sama dengan perintah. Tapi narasi kata yang dipilih adalah mengundang. Mengundang. Kenapa pilihan katanya mengundang? Bukan memerintahkan. Pada hakikatnya Allah itu adalah kasih dan panjang sabar. Ini yang kita explore dari nats ini. Dia kasih panjang sabar. Maka kata yang dipilih adalah mengundang. Mengundang. Benar Allah punya kepentingan dalam otoritasnya. Dia punya kepentingan. Tetapi ini lebih kepada soal kebutuhan manusia. Kepentingan kita sebenarnya. Kepentingan kita. Jadi kalau menurut teman kita yang di seberang, sahabat kita, dari sisi fitrahnya, kalau kita ini sebut dari sisi kata hati nurani yang paling dalam, kita manusia ini kan manusia spiritual, manusia yang mempunyai kemampuan untuk memahami, menghayati, dan menemukan makna dari semua peristiwa kejadian yang kita alami. Kita ini manusia spiritual. Manusia spiritual itu apa? Bahwa happy endingnya dalam perjalanannya, sukacita penuhnya ada bersama dengan Allah dalam kerajaan Allah itu. Ini sebenarnya yang mau dijelaskan di sini. Jadi Allah berkeinginan menarik kita dalam arti tadi mengundang untuk masuk dalam persekutuannya. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita tadi. Maka jika Allah berinisiatif mengundang, apa itu Bapak Ibu? Itulah yang disebut anugerah. Itulah yang disebut anugerah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebolahan kita. Maka Allah mengundang kita, tapi oleh anugerahnya Allah senantiasa berkenan mengundang, menarik kita dari pesta-pesta duniawi ini yang kita anggap itu barangkali
sukacita yang penuh. Tetapi Tuhan mau katakan, Allah mau katakan, itu belum pesta. Pesta sebenarnya, pesta sejatinya. Mari di sini, di kerajaan Allah ini. Inilah yang sedang dilakukan oleh Allah. Bukan berarti anugerahnya anugerah murahan. Anugerah itu Bapak Ibu mahal. Mahal, sangat berharga. Dengan cara apapun kita tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk meraihnya, mencapainya. Itu sebabnya Allah, satu-satunya cara yang Allah lakukan adalah menganugerahkannya. Itu saking mahalnya, saking berharganya. Jadi anugerah itu tidak murahan, tidak. Dia mahal, tidak bisa dihitung dengan apapun, diraih dengan apapun, tidak. Dia mahal. Oleh karena mahalnya, terus gimana? Apakah kita akan kehilangan? Oh tidak, Allah tidak mau. Allah menganugerahkannya. Itulah undangan tadi. Itulah undangan itu. Dan memang dalam rangka memasuki anugerah itu, jalan masuk anugerah tidak lain tidak bukan hanyalah melalui pengorbanan dan kesabaran. Jadi jangan berbanding terbalik. Kalau disebut anugerah itu disampaikan dengan kekerasan, dengan paksaan, itu bukan anugerah. Bukan. Tapi yang namanya anugerah, jalan masuknya adalah, entry point-nya adalah passion, sabar, pengorbanan. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Tuhan kita. Ini yang dilakukan. Tapi jangan salah, kita diingatkan bahwa menolak anugerah Tuhan tidak serta-merta membuat kita aman, nyaman. Oh, tidak. Catatan di sini, jika kita menolak anugerah Tuhan, itu sebenarnya kita telah membuat diri kita ditimpa oleh api kebinasaan. Itu catatannya. Jadi bukan berarti lantas dibiarkan seperti itu kalau ada yang menolak. Artinya sebenarnya sejatinya kalau kita menolak undangan Allah, itu artinya kita membinasakan diri kita sendiri. Sendiri ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, poin ini saya kira jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rancangan besarnya seperti yang telah kita ketahui dalam rancangan besarnya, Allah memulai undangannya terhadap siapa? Terhadap kaum Israel. Itu fakta, itu historisnya. Memulai undangannya dari kaum Israel. Tetapi tidak berarti pesta menjadi gagal karena alasan kedegilan umat tersebut. Pesta tidak bisa gagal. Itu sebabnya semua orang yang diundang datang dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena pesta tidak mungkin gagal. Pesta akan terjadi. Bukan karena kedegilan Israel yang menolak undangan itu melalui para nabi, melalui yang lain. Lantas pesta tidak terjadi. Oh, pesta akan terus terjadi. Pasti. Siapapun akhirnya diundang. Diundang masuk. Di sini disebut
yang jahat maupun yang baik. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita memahami ini. Sejahat apapun Bapak Ibu, saya oleh anugerah Tuhan itu tidak akan pernah menghalangi saya untuk menikmati kerajaan Allah. Amin. Tapi sebaik apapun saya, itu tidak menjadi dasar untuk mengatakan bahwa saya berhak. Saya berhak. Tidak bisa. Sebab yang punya pesta adalah Allah. Itu artinya. Makanya disebut baik yang jahat maupun yang baik diundang semua. Dasarnya apa? Karena anugerah Tuhan tadi. Jadi sejahat apapun kita, percaya Bapak Ibu, itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk memasuki dan memenuhi undangan itu. Tetapi sebaik apapun kita, jangan pernah menganggap kebaikanmu akan menjadi ukuran, menjadi syarat memasuki undangan itu. Satu-satunya cara, jalan kita masuk ke kerajaan Allah, undangan itu hanyalah anugerah Tuhan semata. Itu artinya semua diundang. Semua diundang. Dan konon, setelah semua diundang, ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ketika kita sudah memasuki kerajaan Allah ini, bersama dengan Allah, ternyata semua orang harus memakai pakaian yang sama, kostum yang sama, dress code yang sama. Semua. Bapak Gereja Agustinus menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pakaian pesta di sini, ini adalah simbol dari, dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu. Bahwa soal kerajaan Allah adalah bukan soal makanan dan soal minuman. Bukan. Tapi soal kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini yang harus dikenakan oleh semua orang yang telah masuk dalam persekutuan kerajaan sorga tersebut. Ini yang harus kita pakai. Ini yang harus ada. Ini yang harus menempel dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukan soal makanan, bukan soal minuman. Dan inilah yang terjadi, alasan yang dibuat oleh kaum Israel tadi. Itu kan bentuk prestise saat itu. Bahwa ladang, usaha, harta adalah bentuk prestise dunia ini. Mereka mengukur bahwa sukses, sukacita itu diukur dari seberapa banyak usahanya, seberapa luas ladangnya, ekspansinya seperti apa, itulah ukuran mereka. Sehingga menghalangi mereka untuk masuk dalam bersekutu di kerajaan Allah itu. Itu salahnya. Padahal itu apa? Sementara, akan berlalu. Jangan gantikan sukacitamu yang kekal itu dengan hal-hal yang duniawi ini, Bapak Ibu. Salah kalau begitu. Jangan. Sayang sekali, prihatin sekali kalau kita menganggap bahwa kepenuhan sukacita itu ada di harta, di ladang, di prestise dan yang lain itu. Salah sekali. Ini hanya masalah penempatan, prioritinya opo gitu ya. Itu masalahnya. Bukan berarti itu tidak penting. Tapi jangan salah memposisikan. Seolah-olah dengan itulah ada jaminan keabadian. Oh nonsen, tidak mungkin. Jaminan keabadian, kekekalan, sukacita kekal itu hanya jika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus.
Sukacita dalam Roh Kudus sebenarnya adalah uraian dari Galatia 5 ayat 22 itu. Itulah sukacita dalam Kudus. Ada kasih, keadilan, kesabaran, segala itulah sukacita dalam Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalamnya, Bapak Ibu, maka jaminan sukacita kekal itu oleh Allah akan dianugerahkan terus selamanya buat kita. Ternyata menurut firman ini, tadinya banyak yang diundang, banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih. Kalau boleh kita memohon kepada Tuhan, memohon Bapak Ibu, jika Tuhan berkenan, baiklah kita bagian dari yang kecil itu, bagian yang sedikit itu. Dari antara banyak ini baiklah kita menjadi bagian yang terkecil itu. Artinya apa? Dalam bahasa lain, untuk apa? Ngapain banyak-banyak tapi tidak berkualitas? Mending sedikit tapi punya kualitas, punya dampak baik. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ngapain banyak-banyak tapi tidak berguna, tidak berdampak. Kuantitasnya hitungannya luar biasa. Mending sedikit, lebih baik sedikit, tapi benar-benar terpilih, benar-benar bermanfaat, benar-benar berdampak, benar-benar menjadi sumber sukacita. Inilah outcome yang diharapkan seorang yang masuk dalam kerajaan Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesta sedang berjalan. Pesta kawin sedang dan akan terus berjalan. Pesta sudah dimulai. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal telah menang. Amin. Yesus telah menang. Pesta sudah. Sudah. Mari, Amang Inang, jangan hanyut dengan hal-hal yang tadi itu. Soal ladang, soal usaha. Jangan hanyut, jangan larut di situ. Penuhilah. Allah terus mengundang kita dan senantiasa mengundang kita untuk masuk dalam sukacita surgawi itu. Tentu ketika kita sudah masuk oleh anugerahnya, ya dong, jangan lagi memakai pakaian lama, gitu ya. Jangan lagi memakai kebiasaan lama, tanggalkan itu. Tanggalkan itu. Tapi kenakanlah kasih, damai sejahtera, kebenaran dalam hidupmu. Sebab itulah jaminan sukacita yang kekal. Tuhan memberkati Bapak Ibu, kita bersukacita terus. Kita boleh terus memilih itu sampai Maranatha Tuhan datang untuk menggenapinya. Kita ada di situ. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan-Mu, ya Allah kami, firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan pesta yang sedang berlangsung. Karena anak-Mu yang tunggal telah layak menjadi pengundang kami oleh anugerah-Mu tersebut. Ia telah menang dan telah memilih kami oleh anugerah-Nya. Oleh karena itu ya Allah, biarlah kami akan terus dan terus masuk dalam pemenuhan undangan itu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau pemilik tunggal
tunggal pesta sejati. Engkau yang terus akan menganugerahkan itu bagi kami. Pesta-pesta dunia akan berakhir, tapi jamuanmu, pestamu tidak akan pernah berakhir. Kami ada di situ, Tuhan layakkan kami di situ. Terima kasih ya Allah kami, Allah yang baik. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Kuatkan kami, dengarkan juga doa-doa kami, doa syafaat kami yang telah kami sampaikan di minggu ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu menjawab doa kami. Itu kami pastikan karena Tuhan adalah anugerah dalam hidup kami. Amin. Yesus memanggil denganlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Kami mengundang seluruh jemaat yang telah menerima peneguhan sidi untuk mengikutinya. Kita bernyanyi. Yesus yang menanggung dosa umat dunia, kasihkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat dunia, kasihkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Tiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan diri dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan
Iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu jika Engkau membalaskan kejahatan kami. Maka kami sepantasnya menerima hukum-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon berkat-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa dan yang merindukan akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat Tuhan Yesus pada saat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan daku. Dan setelah selesai mereka makan, Yesus mengambil cawan itu dan mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditempahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan daku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah anugerah Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin.
Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan atas dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah darahku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman percayamu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Pemenang. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus Kristus berkata, Inilah ambillah yang memelihara dan dan makanlah. menumbuhkan imanmu Inilah kepadanya, tubuhku agar yang kau diserahkan menerima kehidupan untuk menebus yang engkau. kekal. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima Amin. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Tuhan Yesus Kristus Itulah berkata, yang memelihara ambillah dan dan meneguhkan makanlah. imanmu kepadanya, Inilah tubuhku agar yang engkau diserahkan menerima kehidupan untuk menebus yang dosamu. kekal. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman percayamu kepadanya, Amin. Pulanglah agar dengan engkau sejahtera. menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah Tuhan darahku Yesus Kristus berkata, yang dicurahkan ambillah dan makanlah. keampunan Inilah dosamu. yang diserahkan Itulah yang untuk memelihara menebus dan engkau. meneguhkan imanmu Itulah yang kepadanya, memelihara dan meneguhkan agar iman engkau percayamu menerima kepadanya, kehidupan agar yang engkau kekal. menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus Inilah Kristus darahku yang berkata, dicurahkan untuk ambillah dan keampunan makanlah. dosamu. Inilah tubuhku Itulah yang yang diserahkan memelihara dan meneguhkan untuk imanmu menebus engkau. kepadanya, Itulah yang agar memelihara engkau dan menerima meneguhkan iman hidup yang percayamu kekal. kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan Tuhan Yesus minumlah. Kristus berkata, Inilah ambillah darahku dan makanlah. yang dicurahkan Inilah untuk keampunan yang dosa. diserahkan untuk menebus Itulah yang engkau. memelihara dan meneguhkan Itulah yang iman memelihara kepadanya,
dan meneguhkan iman percaya agar engkau kepadanya, menerima hidup agar yang engkau kekal. menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk ampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman Tuhan Yesus Kristus berkata, agar ambillah engkau dan menerima makanlah. Inilah hidup yang kekal. yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Amin. Pulanglah dengan dan sejahtera. meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah Tuhan Yesus darah Kristus berkata, yang ambillah dicurahkan dan makanlah. untuk keampunan inilah dosamu. tubuhku yang Itulah diserahkan yang memelihara untuk dan menebus meneguhkan engkau. imanmu kepadanya, Itulah yang memelihara agar engkau dan beroleh hidup meneguhkan yang imanmu kekal. kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan Amin. sejahtera. Lagi bergerak, tetap ku Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan Tuhan Yesus untuk Kristus berkata, keampunan dosamu. Ambillah dan makanlah Itulah yang memelihara dan meneguhkan yang imanmu diserahkan kepadanya, untuk menebus engkau agar engkau Itulah beroleh yang hidup yang memelihara kekal. dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang Amin. kekal. Pulanglah dengan sejahtera. Amin. tetap ku puji kuasa-Mu di seluruh Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Tuhan Yesus Kristus berkata, Itulah yang memelihara dan dan makanlah. meneguhkan imanmu inilah kepadanya, tubuhku agar engkau yang beroleh hidup diserahkan yang kekal. untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Amin. dan Pulanglah dengan meneguhkan sejahtera. imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang Tuhan Yesus memelihara dan Kristus berkata, meneguhkan imanmu, Ambillah dan makanlah agar engkau beroleh Inilah hidup tubuhku yang kekal. yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Amin. dan Pulanglah meneguhkan dengan imanmu sejahtera. kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah Tuhan Yesus yang Kristus memelihara berkata, dan ambillah dan meneguhkan makanlah imanmu Inilah kepadanya, yang diserahkan agar engkau untuk beroleh menebus hidup engkau. yang Itulah kekal. yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, Amin. agar Pulanglah engkau dengan sejahtera. menerima kehidupan yang kekal. Amin. di Golgota, di basuh Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan Tuhan Yesus untuk Kristus keampunan berkata, dosamu. Ambillah dan makanlah Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu yang kepadanya, diserahkan untuk menebus engkau. agar engkau Itulah beroleh yang hidup yang memelihara kekal. dan meneguhkan imanmu kepadanya, Amin. agar Pulanglah dengan engkau sejahtera. menerima kehidupan yang kekal. Amin. hatiku lemah, Tuhan Yesus Kristus berkata, Kau beri ambillah dan minumlah.
Inilah darahku yang dicurahkan untuk Tuhan Yesus pengampunan Kristus dosamu. berkata, ambillah dan makanlah. Itulah yang memelihara Inilah dan meneguhkan imanmu yang kepadanya, diserahkan agar engkau menebus beroleh engkau. hidup yang Itulah kekal. yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau Amin. menerima Pulanglah dengan kehidupan yang kekal. Darahmu kudus, sucikan diriku. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah Tuhan Yesus Kristus berkata, dan minumlah. ambillah dan makanlah. Inilah darahku yang Inilah dicurahkan untuk yang keampunan diserahkan dosamu. untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Itulah yang memelihara dan dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh menerima hidup yang kehidupan kekal. yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh hidup yang kekal. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku Amin. yang Pulanglah. diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau beroleh hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Dosa-dosamu lenyap diganti rahmat-Mu. Ya, ku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, nomor urut 13, Ede puji-pujian. Pujilah Tuhan, kita berjanji. Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikku bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka terlebih lagi pada waktu ini,
setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Warsa Manginang. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha
Tuhan.